kami pribadi akan menanyakan kepada Sani UI Mas ya, mengenai salah satu video yang baru saja diupload. Ternyata kok ada reaksi dari Zulkarnain Al-Maduri kalau nggak salah seperti itu. Entah kakek-kakek tua nggak tahu kami. Ya di sini kami pengen klarifikasi sebenarnya. Sebenarnya kenapa sih kok kakek-kakek tua itu kok sampai seakan-akan memandang sinis terhadap video jenengan, bro? Kepanasan. Iya, kok sampai kepanasan, seakan-akan nggak tahu lah kakek itu gimana ini. Itu gini Bu ya, berawal dari saya kan bikin konten. Lah isinya gini. Saya membahas masalah cara Rasulullah SAW menangkal hujan, ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari itu dijelaskan dulu ketika kota Madinah kekeringan dalam artian musim kemarau, ada seseorang yang datang kepada Rasul untuk didoakan agar turun hujan. Nah, tapi sayang bro, ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah minta turun hujan, ternyata hujan itu dari hari Jumat sampai Jumat. Jadi 8 hari begitu bro ya. Jadi hujan terus kota Madinah. Akhirnya datang lagi seseorang kepada Rasulullah SAW dan orang itu berkata, waduh rumah-rumah roboh Rasul katanya, rumah-rumah roboh, kemudian apa itu binatang ternak binasa dan semacamnya karena tidak ada tempat untuk digembala. Kalau dulu kan digembala bro, tapi kalau banyak airnya kan nggak bisa makan juga. Hanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan itu di bukit-bukit, terus di jurang yang dalam atau lembah-lembah yang dalam. Ternyata Rasulullah SAW berdoa agar hujan itu dipindah. Bahasanya sekarang adalah pawang, ya. Jadi saya cuma mau memposisikan diri dengan bahasa sekarang. Kalau dulu mungkin sorful mator gitu aja, memindah hujan kan gini Bu. Kemudian Zulkarnain tadi Al-Maduri si Mbah, sayang sekali ya, entah beliau itu kurang paketan bro ya. Apa memang nggak punya paketan atau memang sengaja mengkritik seseorang tanpa harus mengkaji terlebih dahulu sampai selesai. Kan orang itu tidak boleh menyimpulkan kalau sebelum selesai, bro ya. Ini ternyata video saya itu dipotong ya. Padahal ya ini untuk Mbah ya, kakek Zulkarnain Al-Maduri, tolonglah kalau sampean nonton video yang full sehingga tidak gagal paham, dan jangan lupa ya isi paketan. takut ya apa ya, nge-lag istrinya tuh ya. Takutnya otaknya nge-lag juga. Itu repot. Padahal bro ya di video itu saya sudah jelaskan, justru saya mengklasifikasi hukum daripada pawang hujan. Rasulullah SAW ini saya sendiri bu di video itu, cuma gak dilanjut oleh Simbah. Jadi Rasulullah SAW itu menangkal hujan dengan cara berdoa kepada Allah. Ini loh. Jadi Islam itu ketika mau menangkal hujan ya berdoa seperti Rasulullah SAW. Ya Allah pindah ke sana, Allahumma ala ru'usil jibal, kata Rasulullah. Ya Allah turunkan hujan itu di kalau gunung kepala atau ujung lah, puncak gunung. Jadi kan dipindah. Akhirnya pada waktu Rasul meminta kepada Allah agar hujan di Madinah itu karena sudah 8 hari bro, dari Jumat sampai Jumat ya, banjir. Hanya disuruh pindah di puncak-puncak gunung aja, atau di bukit-bukit, atau kemudian di lembah-lembah, atau di mana bitis sajar katanya ya. Akhirnya kota Madinah sudah reda hujannya. Nah dari situ bro, berarti Rasulullah SAW itu menangkal hujan dengan cara berdoa, dan ini masuk kategori ud'uni astajib lakum. Jadi itu, sehingga kata saya karena untuk menselaraskan dengan kid zaman now bro ya, kan saya kan nggak kayak Simbah bro ya, kan ya, kita milenial, jadi bahasanya pawang. Kemudian Simbah ini ya kaget. Ini sampai judulnya itu kayaknya celaka ini orang katanya bro ya. Judulnya seperti itu.
celaka apa mbah? Kok so tahu masa depan orang bro? Ini pawang bro. Aduh, gini ya Mbah Zulkarnain. Pawang itu bro ya. Apa pawang itu? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini bro ya, pawang sih. Pawang. Pawang ini bro ya, pawang hujan. Apa artinya pawang hujan? Ternyata pawang hujan adalah ini orang yang pandai menolak hujan, tentunya bismillah. Kemudian ada lagi pawang ini bro, pawang buaya ini, yaitu orang yang pandai menangkap atau menjinakkan buaya. Terus bahkan ada pawang hutan, ini bro, pawang hutan yaitu orang yang tahu benar tentang hal-hal yang berhubungan dengan hutan. Ada lagi pawang lebah. Jadi orang yang dapat menjinakkan lebah dan kebal terhadap sengatannya. Orang yang ahli tentang lebah, juru cari madu. Jadi ternyata bro, inti daripada bahasa pawang sebenarnya adalah keahlian. Jadi jangan diidentik Mbah Dukun. Ini kamus KBBI ya, kamus KBBI. Ini bro ya. Ini edisi kelima ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Jadi pawang itu berarti apa? Keahlian bro. Jadi apa ya? Ya keahlian atau dalam Islam itu al-ahli lah istilahnya itu. Ahliyah. Tentunya tetap ya sebagai orang muslim biidznillah. Jadi Rasul itu mampu memindahkan hujan dengan cara berdoa dan diizini oleh Allah atau dikabul doa beliau. Dan itu oleh Kid zaman now disebut pawang. Paham ya? Apa pawang tadi? Jangan diartikan sihir. Oh, apa ini? Ya kan berpikir negatif karena ya gimana? Mungkin kurang memahami bahasa Indonesia tersendiri gitu ya. Jadi oleh sebab itu bro saya itu katakan, jadi tidak semua pawang itu hukumnya haram. Jadi tidak semua pawang hukumnya haram. Lihat dulu caranya. Gitu loh. Jadi pawang sekali lagi keahlian. Ya. Bahkan dukun pun sebenarnya bro, konotasi dukun itu kalau di desa beda lagi bro. Ada dukun pijet. Jadi positif. Ya, mungkin di rumah sembian juga ya, Banyuwangi ya mas ya, ini Banyuwangi ya, saya Probolinggo. Jadi dukun ada dukun pijet. Jadi barang siapa yang pergi ke mbah dukun apa dukun pijet? Kalau pergi ke mbah dukun pijet ya sehat gitu loh. Nih, yang nggak boleh itu pergi ke dukun-dukun yang caranya ini non Islami kan gitu. Dan saya sudah terangkan di video itu bro, saya sudah terangkan. Kami sebagai muslimin kalau mau menangkal hujan, tiru Rasulullah, yaitu berdoa kepada Allah atau dengan cara apapun yang tidak melanggar ajaran syariat. Gitu. Jadi jelas ya teman-teman bahwa bahasa pawang itu sebenarnya bukan identik dengan sesuatu yang istilahnya itu syirik atau dukun yang nanti bisa percaya ke dukun dia masuk man atakahinan nanti ke itu bukan teman-teman itu man atakahinan au arafan fasalahu fasadaqu itu bima unzila ala Muhammad bukan seperti itu ya. Bahkan bro kalau di dunia apa itu ada pawang ular. Berarti ular. Apa itu nanti? Mengerti alam gaib ular. Apa? Sulit ini bro. Pawang ular berarti ahli tentang ular. Gak ada kaitannya dengan gaib. Iya. Kok semua ini. Iya kan menurut ya? Ada pawang buaya. Masa ilmu batin tentang buaya? Mungkin punya jin buaya. Jin buaya. Ya, mikirnya terlalu kaku ya. Ternyata bro orang itu ada juga sih semakin tua tapi semakin tidak bisa berpikir terkadang ya bro. Mungkin karena usia kalender tadi. Ya usia kalender lebih cepat daripada usia karakter. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pawang itu teman-teman tidak selalu negatif karena pawang itu keahlian sebenarnya kan bahasanya kita. Ini di kamus KBBI. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ini Pak Zul ya. Siapa itu sudah Zulkarnain El Maduri. Ya Allah. Jadi saya nggak pernah
Ya nggak pernah menghina Rasul. Dia sebut saya istihza, bro. Oh, istihza. Menghina Rasul katanya karena dengan bahasa pawang. Nabi penangkal hujan. Ya kan ini. Nangkal hujan kan memang Nabi menangkal, tapi dengan cara doa. Kenapa Anda kaitkan dengan dukun-dukun yang nggak becus? Ya beda lah. Kenapa Anda memikir ke sana? Kenapa pikiran Anda negatif? Karena Anda itu ya tadi nggak punya paketan barangkali yang nge-lag tadi itu ya, atau lemut ya. Biasanya kalau orang makan tuh nggak mood mungkin ya, nggak mood. Makanya nonton video yang selesai Pak ya, tolonglah ya Mbak, tolong Mbak Bazul ya, Bazul tolong. Jadi jangan sembarang menuduh orang istihza, menghina Rasul piye. Oh dikit-dikit menghina, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit istihza. Iki bro, kita tahu istihza ya, nggak perlu ngajari, ya nggak perlu ngajari. Ingat, tidak seluruh dan tidak semua kakek benar, ya, dan tidak semua cucu salah. Paham. Kadang yang salah itu kakeknya, salah paham akhirnya menyalahkan orang. Iki repot bro. Maunya menyalahkan ternyata nggak paham, maunya menyalahkan ternyata nggak punya paketan. Maunya menyalahkan, maunya mengkritik, ternyata nonton video tidak sampai selesai. Bahkan saya sudah katakan, menghimbau kepada semua umat Islam untuk yang namanya ketika kita menangkal hujan, pakailah cara-cara yang Islami. Contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu berdoa. Gitu. Jadi bukan pawang-pawang yang apa itu pikirnya ke sana tuh. Repot. Padahal pawang itu tidak selamanya buruk, karena memang pawang itu keahlian, lebih tepatnya keahlian kan bro. Makanya ada pawang ular, jadi ahli dalam bidang perularan. Ada lagi pawang buaya berarti ahli dalam, bahkan ada pawang hutan bro di kampus ini. Yaitu orang yang mengetahui seluk-beluk tentang hutan, ada apa yang di sini. Bahkan kalau di dunia kampus ada pawang cinta kan. Iya kan bro, pawang cinta berarti orang yang pandai dalam bercinta. Jadi pawang itu kepandaian, kemampuan, keahlian. Tetapi tetap tetap biiznillah, dan itu masa perlu diterangkan terus. Ya kan bro ya. Maklum gitu. Ya Allah, lucu. Kritik tapi nggak becus sih. Makanya saya itu sarankan kepada umat Islam, kalau memenangkan hujan itu menggunakan cara-cara Islami, berdoa kepada Allah atau cara apapun yang tidak melanggar syariat. Contoh sedekah bro, barangkali ya, karena sedekah itu kan tanfaul bala, barangkali berbuat baik. Ini juga cara-cara Islami gitu. Tapi kalau meminta kepada selain Allah, maka kita nggak bisa membenarkan. Namun untuk kasus-kasus yang untuk non muslim pelakunya bro, kami no komen kalau non muslim, karena lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin, itu urusan mereka. Makanya di video itu kami menghimbau kepada sesama muslim. Itu Pak Zul, justru saya itu menghimbau agar muslimin menjaga tauhid. Jangan percaya kepada orang-orang yang berkata saya mampu mengendalikan awan. Jangan percaya. Itu video saya. Cuma Anda ya tadi belum selesai atau nggak punya paketan atau ngebet mau menyalahkan tapi salah paham. Itu bro ya. Ya Allah, kurang ngopi, makanya ngopi ya Pak Zulkarnain. Kenapa saya sarankan Anda itu nonton sampai selesai, biar tidak gagal paham dan nanti cucu-cucu tertawa. Oh ternyata kakek salah paham. Ini kan malu dewe. Tak engki ya Pak Zul. Kula Madura lah Pak ini abdine Madura. Cuma ya sebenarnya saya orang Jawa Pak ya. Cuma bahasa sehari-hari saya Madura. Entah kenapa saya juga nggak tahu bro, kenapa sehari-hari pedesa saya itu kok Madura, pada saya ini orang Jawa Timur. Kok iso kan Banyuwangi bro. Iso lek Jawa kok. Iso bro. Iya, aku lek ngomong Jawa ambil iki wis. Ya, ini Jawa Jawa. Pusing bro. Pusing Banyuwangi. Ngopi sih bro, ben gak salah paham bro. Ngombe yo. Ngombe ya. Kok kiri bro.
Nanti dikritik ya. Nanti nginam gini ya. Serba repot gitu. Dan pokoknya repot sekarang bro ya. Iya. Kita lupa aja bahwa ini kiri ya. Karena saking asiknya bicara ini bisa diprotes bro. Ya Allah, kayak wajib aja. Ya itu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba dulu bro. Awas bro, jangan bilang takut dibilang bid'ah. Gitu. Ya sudah bro ya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa sebenarnya ucapan pawang itu untuk menyesuaikan zaman atau era milenial sekarang ini, agar orang-orang mudah paham dan mudah mengerti dan bahwa maksudnya keahlian. Maksudnya Rasulullah ini juga ahli dalam menangkal hujan itu sebenarnya. Dalam kutip tetap biidznillah. Dan lagi sebenarnya bukan pawangnya yang salah, tetapi caranya itu yang perlu kita kritisi. Jangan sampai minta kepada selain Allah, jangan sampai melanggar syarat itu kalau hukum Islam dan kita sebelaku umat Islam. Namun kalau non Muslim kami no komen. Ya, diam. Karena mereka punya keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.